Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul, dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film kisah nyata yang bercerita tentang bagaimana perjuangan seorang ayah untuk menjalani kehidupan sehari-harinya bersama dengan anaknya. Dan mereka berasal dari keluarga gelandangan, tapi karena kerja keras sang ayah, mereka menjadi seorang sultan di negaranya. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja ceritanya cuy. Film akan berkisah kepada seorang pria bernama Chris yang mempunyai satu orang anak bernama Christopher, dan selalu ia titipkan setiap harinya di penitipan anak selagi dirinya berjualan sebuah mesin kesehatan yang berfungsi untuk memindai kepadatan tulang atau bisa dibilang sebagai alat ronsen. Tapi sayangnya Chris yang sudah terlanjur membeli begitu banyak mesin itu untuk dijual lagi tidak mengetahui kalau mesin kesehatannya itu belum terlalu dibutuhkan oleh para dokter karena harganya yang cukup mahal sehingga Chris kesulitan untuk menjualnya. That's what happens when you're always in a rush. At least 2 scanners a month. Bahkan pasangan hidupnya yang bernama Linda harus bekerja juga untuk menambah kebutuhan ekonomi mereka yang sangat kekurangan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, Chris harus bisa menjual setidaknya 2 mesin kesehatannya itu. Tapi sayangnya di hari itu juga, mobil satu-satunya Chris ditilang dan diderek oleh kepolisian. That car, one with the pretty yellow shoe on it, that's mine. Singkat cerita, Chris dan keluarganya yang sedang makan malam bersama kemudian ditanya oleh Linda tentang pajak yang harus dibayar oleh Chris karena mereka sudah menunggak beberapa bulan yang kemudian ditenangkan oleh suaminya itu sambil berkata kalau dirinya akan membayar semua tagihannya. Di tahun itu juga Rubik adalah benda yang sering diomongkan oleh masyarakat di sana karena tingkat kesulitannya, tapi Chris adalah salah satu orang yang bisa memainkan permainan itu. Sampai pada keesokan harinya di saat Chris sedang berjualan, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan seorang pria dengan mobil mewahnya dan bertanya kepada pria itu bagaimana caranya untuk mendapatkan mobil tersebut. Yang kemudian dijawab oleh pria itu kalau dirinya bekerja sebagai pialang saham dan tidak harus punya pendidikan kuliah. Yang penting dirinya harus pintar dalam hitungan angka dan juga pandai berinteraksi dengan orang lain. I'm a stockbroker. Stockbroker. Have to be good with numbers and good with people. Mendengar hal itu, Chris pun berniat untuk mencoba melamar pekerjaan pada besok harinya. Tapi Linda yang mendengar cerita itu malah meremehkannya yang tentu saja membuat Chris marah. Tapi di sini lagi dan lagi Linda menyinggung soal keuangan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya itu. I've been pulling double shifts for 4 months now, Chris. Linda. Hingga akhirnya Chris pun mencoba memberanikan diri untuk melamar di sebuah perusahaan yang sedang melaksanakan program magang untuk menjadi seorang pialang saham. Tapi karena dirinya tidak bisa membawa alat kesehatan yang besar itu, lalu Chris pun menitipkannya kepada seorang pengamen jalanan dengan imbalan selembar uang. Yang tentu saja di saat Chris diwawancara oleh HRD di sana, tiba-tiba saja ia melihat pengamen itu kabur sambil membawa alat kesehatannya. Chris pun meninggalkan ruangan itu untuk mengejar pengamen tersebut, tapi sayangnya dirinya gagal mengambil kembali barang berharganya. Pada keesokan harinya, Chris kembali mengejar peluang hidupnya untuk bertemu langsung dengan salah satu pimpinan perusahaan pialang saham ternama bernama Jay, yang dimana di sana Chris segera memberikan lamarannya itu, tapi karena Jay adalah orang yang sibuk, maka dirinya hanya bisa mengambil lamarannya saja, lalu ia pun segera pergi meninggalkannya. Dan sepulang dari sana juga Chris tanpa sengaja bertemu kembali dengan pengamen sebelumnya yang tentu saja Chris berusaha berlari cukup jauh sampai pada akhirnya Chris pun berhasil mengambil mesin kesehatannya itu untuk dibawa kembali ke rumahnya. Tapi Linda yang melihat suaminya pulang sambil membawa mesin kesehatannya itu kemudian merasa jengkel karena sudah hampir sebulan ini Chris belum bisa menjual satupun dari barangnya itu. Yang sehingga Linda sudah tidak peduli lagi dengan cerita omong kosong Chris yang berjanji akan melunasi tagihan rumahnya. So you don't trust me now? Whatever. I don't care. Dan 1 bulan berlalu setelah kejadian itu, Chris pun menemui Jay kembali yang sedang ingin pergi ke suatu tempat, namun karena tidak mempunyai waktu luang, Jay berniat pergi meninggalkannya.
Tapi di sini Chris berkata kalau dirinya mempunyai tujuan yang sama dengan Jay, sehingga pada akhirnya dia mengizinkan Chris pergi bareng bersamanya. Yang dimana di sana Chris menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tapi di sini Jay malah sibuk dengan Rubik yang tidak pernah bisa ia selesaikan. Melihat hal itu tentu saja Chris menawarkan diri untuk membantu menyelesaikannya, tapi Jay pun berkata sambil merendahkan Chris kalau Chris tidak mungkin bisa menyelesaikan Rubik itu karena dirinya saja tidak bisa memainkan permainan itu. Namun pada akhirnya di saat mereka sampai di tujuan, Chris bisa membuktikan omongannya dengan menyelesaikan Rubik itu dengan sempurna di depan matanya Jay. Good job. I'll see you soon. Chris pun yang masih berada di dalam taksi kemudian kebingungan dengan biaya ongkosnya yang mahal, sehingga di saat lampu merah Chris pun memberanikan diri untuk kabur dari sana sambil meminta maaf. Tapi di saat dirinya masuk ke dalam gerbong kereta, tangannya terjepit sehingga mau tidak mau Chris merelakan mesin kesehatannya itu untuk tertinggal di dalam stasiun. Yang tentu saja hal itu membuat Chris bersedih, apalagi di saat dirinya menghubungi telepon rumah, Linda menjawab dengan penuh emosi kalau dirinya bersama dengan Christopher akan pergi meninggalkannya karena Chris tidak menjemput anaknya itu di penitipan anak sesuai tepat waktu. I have my things together, and I'm taking our son, and we're going to leave now. Mendengar hal itu, Chris pun berusaha pulang ke rumah secepatnya. Tapi di sana, Linda dan juga anaknya sudah tidak ada. Namun Chris yang merasa putus asa pun kemudian diberi kejutan setelah mendapatkan telepon dari Jay yang mengundangnya untuk wawancara di kantornya karena berkat permainan Rubiknya, Jay merasa kalau Chris adalah orang yang pintar. Mendengar hal itu, tentu saja Chris berterima kasih kepadanya. Lalu pada keesokan harinya, Chris menemui Linda di tempat penjemputan anak untuk berkata kalau dirinya tidak boleh membawa kabur Christopher begitu saja. Tapi di sini Linda menyalahkan suaminya itu karena telah membuat keluarganya pada kemiskinan, yang membuat Linda merasa tidak bahagia lagi hidup bersama dengan Chris. You're the one that dragged us down to this. You hear me? Christopher's living with me. Setelah pulang berjualan, Chris yang sudah membawa Christopher kembali ke rumahnya kemudian didatangi oleh pemilik rumah untuk menagih uang sewa yang sudah tidak dibayar selama 3 bulan ini. Pria itu juga mengatakan kalau besok hari Chris harus pergi dari sana karena rumah itu akan direnovasi untuk mendapatkan pelanggan yang baru. Tapi karena Chris masih membutuhkan rumah itu untuk tempat tinggalnya, Chris berjanji kalau dirinya akan membayar semua tagihannya itu dan berkata kalau dirinya sendiri yang akan membantu sang pemilik rumah untuk merenovasi rumahnya tersebut. Tapi masalah kembali muncul di saat Chris sedang merenovasi rumah. Tiba-tiba saja 2 orang polisi datang menemui Chris untuk membawanya ke kantor kepolisian karena dirinya belum membayar denda soal mobilnya yang sudah ditilang sebelumnya. Dan untuk itu Chris harus menginap semalaman sampai besok harinya karena aturan di sana mewajibkan siapapun yang telat membayar denda untuk tinggal di kantor kepolisian sampai masalah itu selesai. Yang tentu saja Chris kebingungan memikirkan tentang anaknya Christopher dan juga wawancara kerjanya besok pagi. Tapi karena hukuman harus dilaksanakan, Chris pun menghubungi Linda untuk memintanya menjemput anaknya dan membantu menjaganya sampai besok hari. Okay. Linda. I'll bring him back around 6. Thank you. Bye. Hingga akhirnya setelah masalah itu selesai, Chris pun berlari sekencang-kencangnya untuk sampai di kantor pialang saham untuk ikut wawancara kerja dengan pakaian seadanya. Tapi walaupun begitu, Chris dengan percaya diri menceritakan tentang pengalaman hidupnya di depan orang-orang penting itu sambil meminta maaf karena penampilannya yang seperti gelandangan, dan juga dengan penuh kejujuran Chris berhasil menjawab beberapa pertanyaan, bahkan dirinya bisa membuat mereka semua tertawa, yang tentu saja membuat Jay memuji dirinya setelah wawancara selesai. Tapi di sini ada masalah baru yang disadari oleh Chris, yaitu program magang selama 6 bulan tersebut ternyata tidak ada bayarannya, bahkan Chris harus bersaing dengan beberapa orang untuk diterima kerja sebagai pekerja di sana. Lalu ia pun pulang ke rumahnya yang dimana di sana sudah ada Linda dan juga anaknya Christopher yang sedang tertidur. Namun Linda mengatakan kepada Chris kalau dirinya akan membawa Christopher ke rumah saudaranya karena di sana Linda diterima kerja di sebuah restoran dengan gaji yang lumayan besar. Yang tentu saja Chris menolak permintaan itu sambil berkata kalau dirinya yang akan menjaga Christopher mau bagaimanapun caranya. Yang sehingga mendengar keteguhan hati Chris, pada akhirnya Linda mempercayainya dan meninggalkan mereka berdua sambil menangis.
Singkat cerita, karena tidak mampu membayar tagihan sewa rumah, Chris pun membawa anaknya untuk menginap di sebuah motel di dekat sana dengan harga yang cukup murah. Dan pada saat itu juga Chris berhasil menjual salah satu mesin kesehatannya itu, yang sehingga setidaknya mereka bisa hidup selama 1 bulan dengan ekonomi seadanya. Di sana juga Christopher diberikan pesan oleh ayahnya itu agar terus mengejar mimpinya mau bagaimanapun caranya dan jangan biarkan orang lain mengatakan kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu yang sedang kita kejar. Lalu setelah itu hari magang Chris pun dimulai, yang dimana di sana Chris mulai belajar tentang pialang saham setiap harinya, tapi tak lupa juga dirinya harus selalu menjemput anaknya di penitipan anak, yang oleh karena itu Chris meminta izin untuk bekerja selama 6 jam saja, sedangkan yang lain bekerja sampai malam. Tapi walaupun begitu, Chris terus berusaha keras untuk menutupi kelemahannya itu dengan bekerja secara pintar dan juga efektif. Yang sehingga pada akhirnya ada seorang klien yang mau diajak bertemu dengannya, tapi karena orang itu adalah orang yang sibuk, maka dia hanya mempunyai waktu 20 menit saja untuk bertemu dengan Chris. Tapi ketika Chris akan pergi ke sana, salah satu atasannya di pialang saham malah menyuruh Chris untuk memindahkan mobilnya, yang mau tidak mau Chris pun menuruti pria itu, dan karena hal itulah Chris kehilangan kesempatan itu untuk mengobrol tentang kerjasamanya. Oh, you just missed him. Thank you. Hingga akhirnya di keesokan harinya Chris tidak mau kehilangan kesempatannya kembali, yang sehingga dirinya mengajak Christopher untuk pergi menemui klien sebelumnya untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya, sambil berkata kalau jika ada kesempatan Chris meminta pria itu untuk membahas kerjasama dengan perusahaannya. Merasa kalau Chris adalah orang yang baik, pria itu pun mengajak mereka untuk menonton pertandingan football, tapi setelah sesampainya di sana, pria itu berkata kalau dirinya tidak bisa menitipkan uangnya kepada Chris karena mereka baru saja berkenalan. Tapi karena kesempatan itulah Chris bisa berkenalan dengan orang-orang kaya yang menonton pertandingan itu di tempat VIP, yang sehingga Chris mendapatkan banyak daftar nama untuk diajak kerjasama dengan produk keuangan perusahaannya. Hey, thank you very much. Yes, sir. I'm gonna give you a call. Nice to meet you, Chris. Okay, give me a call. Yes. Hingga tak terasa sudah 4 bulan berlalu, Chris berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjual mesin kesehatannya itu. Tapi sayangnya tiba-tiba saja Chris mendapatkan surat tagihan pajak secara paksa, yang dimana hal itu membuat pemerintah di sana bisa mengambil uang di tabungan rekeningnya Chris, yang sehingga Chris pun hanya mempunyai $20 saja untuk menjalani kehidupannya bersama dengan Christopher. Apalagi satu-satunya mesin kesehatannya itu tidak bisa dijual karena tidak berfungsi dengan semestinya, yang membuat Chris diusir dari motelnya itu karena tidak bisa membayar sewa sesuai dengan tepat waktu. Yang sehingga oleh karena itu Chris pun membawa anaknya ke stasiun kereta, dan di sana Chris terpaksa menidurkan Christopher di dalam toilet umum. Dan pada besok harinya Chris membawa anaknya pergi kembali ke suatu tempat untuk berusaha mendapatkan tempat tinggal gratis, yang dimana di sana banyak sekali gelandangan, yang beruntungnya Chris berhasil mendapatkan tempatnya itu sehingga mereka berdua pun bisa menginap di sana dengan tenang. Tapi walaupun begitu, Chris terus berusaha memperbaiki mesin kesehatannya itu dan juga belajar dengan keras tentang pialang saham karena sebentar lagi hari magangnya akan segera selesai. Dan juga setiap harinya Chris mempunyai rutinitas yang baru untuk mendapatkan tempat tinggal dan juga makanan gratis. Sampai pada akhirnya Chris pun selesai juga mengisi ujian pialang saham, tapi di saat dirinya sedang akan pulang, tiba-tiba saja tanpa diduga, atasan Chris meminjam uang $5 untuk membayar ongkos taksi, yang tentu saja Chris meminjamkannya, padahal di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar saja. Tapi karena hal itulah setelah memperbaiki mesin kesehatannya itu, Chris berhasil menjual mesin terakhirnya, yang sehingga dia bisa membawa anaknya untuk tinggal di motel kembali. Dan juga di hari terakhirnya magang, tiba-tiba saja Chris dipanggil oleh atasannya, yang ternyata di sana Chris diberitahu kalau besok adalah hari di mana Chris akan menjadi karyawan tetap karena Chris berhasil menjual produk keuangannya itu kepada orang-orang yang dikenalnya pada saat pertandingan football dan juga beberapa orang yang lainnya. Yang tentu saja mendengar hal itu, Chris pun terharu sambil berterima kasih kepada mereka semua, lalu segera pergi dari sana menemui Christopher. Karena pada akhirnya, semua rintangan yang mereka alami akhirnya terbayarkan sudah. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian?
Semoga dengan adanya video ini bisa menghibur kalian yang sedang berjuang untuk menjalani hidup seperti apa yang dilakukan oleh Chris. Karena dengan film ini kita mendapatkan pesan teramat penting, yaitu jangan pernah menyerah dengan keadaan. Karena jika kita berjuang atau berusaha untuk mencapai sesuatu, pasti kapanpun itu kita akan berada di posisi itu di saat waktu yang tepat. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye-bye.